Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di channel Mari Belajar Mudah, Belajar Matematika. Dengan materi sudut-sudut pada dua garis sejajar yang dipotong oleh suatu garis, bagian yang kedua. Tentang sudut luar dan sudut dalam sepihak. Sebelumnya, perhatikan lahan persawahan berikut ini. Tampak di sini sawah terbagi menjadi dua oleh parit yang menyerupai garis lurusnya, sehingga bagian kiri merupakan pihak kiri. Demikian juga yang di sebelah kanan dapat dikatakan sebagai pihak kanan. Sehingga semua yang ada di sebelah kiri, baik itu petakan-petakan sawah atau tanaman, ataupun parit atau garis-garisnya, dikatakan di pihak yang sama atau sepihak. Demikian juga di sebelah kanan di sini mulai dari petakan-petakan sawahnya, tanamannya, airnya ya, atau parit-paritnya juga di pihak yang sama sehingga dapat dikatakan sepihak. Begitu ya. Semoga kalian paham dengan ilustrasi seperti ini. Oke, kita lanjut. Kita akan membahas sudut dalam sepihak. Perhatikan di sini ada dua garis sejajar, ya ini yang dipotong oleh sebuah garis. Karena di sini kita akan membahas sudut dalam sepihak, maka yang kita bahas hanya yang berada di antara garis sejajar ini. Dan di sini tampak ada sudut A dan sudut B yang diwarnai dengan warna hijau ya. Sama-sama di sebelah kiri. Jadi A dan B berada di dalam atau di antara garis sejajar maka dikatakan sudut dalam. Dan terletak di sebelah kiri berarti di pihak yang sama. Maka sudut A dan B dikatakan sudut dalam sepihak. Demikian juga sudut C dan sudut D berada di antara garis sejajar. Dan terletak di sebelah kanan, ditandai dengan warna merah ya di sini, C dan D ini di pihak yang sama, maka sudut C dan D dikatakan sudut dalam sepihak. Gitu ya, paham ya? Semoga kalian semua paham. Sehingga kesimpulannya, sudut dalam sepihak adalah dua sudut yang terletak di antara dua garis sejajar dan berada di pihak yang sama. Dan jika dijumlahkan, tentunya di sini sudut A dan B kalau dijumlahkan akan menghasilkan sudut lurus yang besarnya 180 derajat. Demikian juga C ditambah D juga akan menghasilkan besar sudut 180 derajat. Oke, kita lanjut. Kita akan menjumlahkan besar sudut dalam sepihak, yaitu menghasilkan 180 derajat. Misalnya di sini, sudut 3 dan sudut 5. Karena berada di antara garis sejajar, yaitu L dan M, maka sudut 3 dan 5 disebut sudut dalam dan berada di sebelah kiri garis K, ya, yang memotongnya, sama-sama di sebelah kiri ya. Maka sudut 3 dan 5 itu dikatakan sepihak. Sehingga di sini sudut 3 dan 5 dapat dikatakan sudut dalam sepihak. Sehingga jika kita menjumlahkan sudut 3 dan 5 akan menghasilkan besar sudutnya 180 derajat. Misalnya kita gantikan ya. Misalnya di sini sudut 3 kan 110 derajat. Maka 5 juga diganti dengan 70 derajat dan menghasilkan 180 derajat. Demikian juga yang di sebelah kanan di sini ada sudut 4 dan sudut 6. Juga dikatakan sudut dalam sepihak.
sepihak karena berada di antara dua garis sejajar L dan M ini. Dan di pihak yang sama yaitu di sebelah kanan garis K. Sehingga dikatakan 4 dan 6 adalah sudut dalam sepihak. Sehingga kalau dijumlahkan sudut 4 dan 6 yaitu yang 70 dan 110 ini ya akan menghasilkan 180 derajat. Jadi dapat disimpulkan bahwa jumlah besar sudut dalam sepihak sama dengan 180 derajat. Oke? Dapat dipahami ya? Semoga kalian semua paham. Amin. Kita lanjutkan. Kita akan membahas sudut luar sepihak. Perhatikan gambar di bawah ini ya, di layar. Di sana ada dua garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis. Dan di sini yang ditunjukkan hanya yang berada di luar ya, yang di dalam kita tinggalkan. Tadi sudah kita bahas. Sekarang kita membahas yang di luar. Yaitu ada sudut V1 dengan W1 yang diberi warna merah di sini ya. Sama-sama berada di luar dan di pihak yang sama yaitu di sebelah kiri. Maka sudut V1 dan W1 dikatakan sepihak. Sehingga sudut V1 dan W1 kalau dijumlah menghasilkan sudut yang besarnya 180 derajat. Demikian juga yang di sebelah kanan di sini V2 yang berwarna kuning dan W2 juga berwarna kuning berada di luar garis sejajar dan di pihak yang sama yaitu di sebelah kanan. Maka dapat dikatakan V2 dengan W2, jadi V2 dan W2 ini sepihak, yaitu sepihak luar atau sudut luar sepihak. Maka di sini kalau dijumlahkan juga akan menghasilkan 180 derajat. Oke? Kita lanjutkan, kita akan menjumlahkan besar sudut luar sepihak menghasilkan 180 derajat. Di sini contohnya adalah sudut 1 ya, di sini sudut 1 dan sudut 7. Ini adalah pasangan sudut luar sepihak karena berada di luar garis sejajar yaitu L dan M ini yang sejajar di sudut 1 berada di luarnya. Demikian juga 7 berada di luar sehingga sudut luar dan di pihak yang sama yaitu di sebelah kiri dari garis K tadi ya. Sehingga kalau kita jumlahkan atau di sini misalnya diketahui sudut 1 itu besarnya 80 derajat dan sudut 7 100 derajat, kalau dijumlahkan maka menghasilkan 180 derajat. Demikian juga untuk sudut 2 di sini 100 derajat ya. Dan di sini 80 derajat. Kalau dijumlahkan menghasilkan 180 derajat. Gitu ya. Jadi jumlah besar sudut luar sepihak selalu 180 derajat. Dapat dipahami ya? Semoga kalian semua paham ya. Amin. Kita lanjut. Contoh soal. Perhatikan gambar berikut ini. Tentukan yang A nilai dari M dan N, yaitu M dan N. Dan yang B sudut DPC. Mana DPC? DPC. Oh, berarti sudut yang di sini ya, yang dinyatakan dengan 4M ini ya. Oke, kita jawab bersama-sama. Untuk menjawab, pertama-tama kita menghubungkan 4M dan 5M. Apa hubungannya? Iya, 5M dan 4M adalah dua sudut luar sepihak. Masih ingat kan tadi ya? Jadi berada di luar dari garis sejajar dan di pihak yang sama, yaitu di sebelah kanan dari garis pemotongnya ini ya.
Jadi di sebelah kanan 5M dengan 4M dijumlahkan pasti atau harus sama dengan 180 derajat. Karena dua sudut yang sepihak itu berpelurus atau membentuk sudut lurus yang besarnya tentunya sama dengan 180 derajat. Begitu ya, dapat dipahami ya? Oke, kita lanjut. Kita jumlahkan 5M dengan 4M jadi berapa? Iya, jadi 9M yang harus sama dengan 180 derajat. Selanjutnya kita ingin mencari M, maka harus dibagi berapa ya? Iya, dibagi 9, sehingga nanti akan menghasilkan berapa? Betul, 20 derajat. Jadi M sama dengan 20 derajat. Dapat dipahami ya? Jadi pertanyaan yang A sudah terjawab, yaitu M sama dengan 20 derajat. Tapi N belum ya, nah, nanti saja. Kita langsung ke B dulu. Pertanyaan B yaitu besar sudut DPC, yaitu 4M. Karena di sini yang ditemukan M, maka kita gunakan M tadi ya. Jadi sudut DPC itu 4M. Maka dapat dihitung yaitu 4 kali 20 karena M-nya tadi 20 sehingga diperoleh besar sudut DPC 80 derajat. Gitu ya. Sehingga di sini dapat kita tuliskan 80 derajat. Oke? Nah, selanjutnya di sini kita bisa menuliskan juga di sini 80 derajat. Kok bisa di sini bisa langsung 80 derajat? Masih ingat ya, kemarin hubungan sudut yang bertolak belakang. Sudut di sini 80 derajat, maka yang di situ ya juga 80 derajat karena saling bertolak belakang. Oke? Maka kita dapat menggunakan sudut 80 derajat ini untuk mencari 4N ini. Ya. Yang 80 derajat ini namanya apa ya? EPO ya. Jadi sudut EPO 80 derajat. Kita hubungkan dengan 4N. Oke? 4N ditambah dengan sudut EPO sama dengan 180 derajat. Ya, masih ingat tadi? Kenapa kok dijumlahkan jadi 180 derajat? Ya, di sini sama-sama sudut dalam dan di pihak yang sama. Jadi sudut dalam sepihak. Jadi 4N dengan 80 derajat di sini atau EPO ini merupakan dua sudut dalam sepihak. Tapi kalau yang tadi 5M dengan 4M tadi dua sudut luar sepihak. Jadi ini di luar, kalau ini di dalam. Yang di dalam pun kalau dijumlah juga menghasilkan 180 derajat. Sehingga kita ganti EPO tadi karena sudah diketahui 80 derajat ya. Maka di sini 4N dapat dicari, yaitu jadi 100 derajat. Dari mana? 180 dikurangi 80 derajat. Sehingga N dapat diketemukan, yaitu 25 derajat. Dari mana 25 derajat? 100 derajat dibagi 4, sehingga hasilnya 25 derajat. Dapat dipahami ya? Iya, pasti bisa. Karena apa? Karena kalian sudah belajar sehingga menjadi mudah. Oke? Ternyata sudah sampai pada akhir pembahasan. Saya ucapkan terima kasih. Semoga Anda menjadi orang sukses. Amin. Selalu semangat belajar di mana saja. Oke? Karena dengan belajar, hidup ini akan menjadi lebih mudah dan indah tentunya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.